Kita kan pakai energi listrik, itu untuk jarak tempuhnya sendiri untuk Ioniq 5 sampai 480 km dari kertas. Jadi untuk biaya minim yang kita keluarkan itu untuk jarak tempuhnya bisa jauh banget sampai 480 km gitu. Kita hidupkan Mbak ya. Iya. Nah ini untuk tampilan displaynya sih. Untuk Ioniq 5 ini udah dilengkapi dengan head unit, ukurannya tuh 12,5 inci. Dari mobil Ioniq ini dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Contohnya kayak kulit jagung, dari sampah-sampah plastik gitu. Jadi mobil listrik khususnya Ioniq ya, itu jadi mobil yang ramah lingkungan gitu. Kita lagi perjalanan jauh, punggung mungkin berasa panas atau berasa dingin, kita ada ventilatornya. Jadi kalau kita mungkin ngerasa punggung panas nih, itu bisa kita dinginin dari joknya. Seandainya kita lagi jalan jauh nih, kita lagi tamasya sama keluarga, lagi camping. Nah, kalau kita bawa Ioniq, kita jangan khawatir nih, kita bawa barang-barang elektronik yang kita mau hidupin nih, nggak ada daya listrik, nggak ada pembangkit listrik di sekitar, Ioniq bisa jadi solusinya. Halo Sobat Rilijam, jumpa lagi dengan aku Ega di Rilis Moto. Aku lagi ada di salah satu dealer terbesar di Bandar Lampung, dan aku mau review salah satu mobil yang lagi happening banget di 2023. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe and like ya. Dan aku langsung memanggil Pak Yogi yang bakal menjelaskan semua mobil-mobil ini. Silakan Pak Yogi. Halo. Hai Bapak, apa kabar? Sehat. Aku pengen nanya, ini mobil apa sih Pak? Kalau ini kebetulan di depan kita ada Hyundai Ioniq 5 ya, kebetulan ini tipe signature long range. Untuk harganya sendiri Ioniq 5 itu dimulai dari harga ini, untuk dibanderol untuk harga 869. Untuk ini tipenya sendiri dia dibagi dari ada dua tipe, Prime dan Signature. Aku baca-baca artikel katanya Ioniq 5 ini dibuat di Indonesia ya Pak? Iya, untuk sekarang sama seperti Creta dan Stargazer ya. Ioniq 5 juga sekarang untuk di rakitanya itu di Indonesia gitu. Oke. Kelebihan dari Ioniq ini apa sih Pak? Tolong dijelaskan, pasti sahabat rilis ini pada penasaran sama kelebihan Ioniq 5 ini. Ya, untuk mobil listrik sendiri, untuk pemakaian sih dia pasti lebih ekonomis ya. Karena kan apalagi Ioniq 5 dengan bahan bakar yang cukup ekonomis nih, kita kan pakai energi listrik, itu untuk jarak tempuhnya sendiri untuk Ioniq 5 sampai 480 km dari kertas. Jadi untuk biaya minim yang kita keluarkan itu untuk jarak tempuhnya bisa jauh banget sampai 480 km gitu. Terlebih lagi ada beberapa fitur-fitur dari Ioniq 5 yang membantu pengemudi agar lebih safety lah gitu. Oke, sahabat rilis juga penasaran kalau ini mobil listrik, ngecasnya di mana sih Pak yang ada di Bandar Lampung ini? Kalau di Bandar Lampung kita ada SPKLU di Jalan Soekarno-Hatta, di bypass tepatnya itu di Els Cafe Restory itu. Dan juga kita ada di dealer, kita juga ada di Jalan Jata Pagar Alam di Kedaton. Itu kita juga ada tersedia wall mount charging juga untuk charger mobil listrik ya gitu. Ceritakan cara chargernya gimana, berapa persen per menitnya? Oh boleh. Kalau untuk tipe yang signature long sendiri itu kan baterainya 72 kWh. Nah itu untuk pengacasannya kurang lebih 5 jam untuk yang daya wall mount charging, itu dari 0 sampai 100. Kalau untuk yang dia pakai charging portable itu kurang lebih 16 jam. Tapi kalau kita di SPKLU itu kita pakai fast charging tuh kurang lebih 0 sampai 100 itu memakan waktu sampai 1 jam atau 30 menit sampai 1 jam. Untuk besarannya yang dibayarkan oleh konsumen itu tergantung dari sisa baterai konsumen mobilnya. Untuk besaran harganya dari 1.600 sampai 2.200. Jadi dikalikan aja sama total baterainya. Kalau akumulasinya kurang lebih
100 sampai 150 ribu untuk per 100% baterainya gitu. Nah itu jarak tempuhnya sampai per 180 loh di atas kertas. Jadi konsumen mengeluarkan uang 100 sampai 150 ribu itu bisa menempuh jarak mobilnya itu sampai 480 kilo. Berarti nyaman gak sih Pak untuk keluar kota mobil ini? Kalau nyaman, untuk kenyamanan pasti nyaman banget. Karena kan mobil listrik ini kedap, apalagi Ioniq ini kita ada untuk kekedapannya itu kedap banget, pasti nyaman banget lah untuk di apa ya, kita sebagai pengemudi dan penumpang itu pasti nyaman banget. Karena kan kedap ya, suara-suara bisingnya nggak masuk pasti ke dalam gitu. Oh berarti gitu. Jadi kelebihannya cuma safety di itu atau ada lagi Pak kelebihannya? Ada banyak yang lain. Kita ada forward collision assist itu untuk pengereman otomatis. Terus lagi dia ada fitur blind spot. Fitur blind spot ditambah lagi kalau kita ada di jalan tol tuh dia ada smart cruise control, stop and go. Jadi dia ngikutin kendaraan di depannya. Dia bisa mengurangi kecepatan kendaraan kalau kendaraan di depannya mungkin ada menurunkan kecepatan, kita juga bisa ikut gitu. Nah, terus untuk yang fitur di belakang, bagian belakang itu ada rear cross. Jadi mobil itu bisa mengurangi kecepatan, ngerem otomatis. Kalau ada kendaraan yang mau datang tuh dari sisi kanan atau sisi kiri gitu. Itu kelebihannya. Iya kelebihannya gitu. Dan juga ini untuk parkir sendiri kita nggak usah repot nih untuk parkir di tempat-tempat sempit karena kan Ioniq 5 ini udah dilengkapi sama kamera 360. Jadi semua sisi dari kendaraan ini udah dilengkapi kamera gitu. Nah ini tahun berapa sih Pak keluarnya Pak? Kayaknya lagi happening banget di 2023 ini aku lihat scroll itu. Sebenarnya untuk launchingnya sih kita di tahun 2021 ya. Cuma untuk pendistribusian ke dealer, ke konsumen itu dimulai dari 2022 awal gitu. Nah sekarang kita mau tanya-tanya nih tentang isi dalamnya. Nah, ini kita hidupkan Mbak ya. Iya. Nah ini untuk tampilan displaynya sih untuk Ioniq 5 ini udah dilengkapi dengan head unit, ukurannya tuh 12,5 inci. Dia udah full digital semua tanpa ada campuran lagi dari analog. Jadi udah full digital. Nah dari sisi interiornya pun dia udah dilengkapi sama mode berkendara. Jadi untuk pengemudi jangan khawatir untuk tenaganya nih, biasanya mobil listrik tenaganya kurang atau kira-kira ditanjakan dia nanjak atau enggak gitu. Banyak konsumen yang khawatir begitu. Nah di Ioniq 5 ini dia udah dilengkapi sama mode berkendara. Ada mode sport, ada mode eco sama mode normal. Nah dari setiap mode ini pasti ada berpengaruh di konsumsi baterainya lagi gitu. Nah untuk bagian interior depan ini kira-kira gimana Mbak? Nyaman nggak? Nyaman. Nah ini untuk bagian-bagian dari mobil Ioniq ini dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Contohnya kayak kulit jagung dari sampah-sampah plastik gitu. Jadi mobil listrik khususnya Ioniq ya, itu jadi mobil yang ramah lingkungan gitu. Selain dia ramah lingkungan, emisinya nol ya, dia kan nggak ada gas buang, emisinya nol. Dia juga dibuat dari bahan-bahan daur ulang gitu. Contohnya dari kulit jagung, dari sampah-sampah plastik gitu Mbak. Jadi kalau untuk bagian sisi depan itu kita untuk pengemudi depan Mbak, itu udah disediain untuk kursinya, bagian kursinya itu udah disediain sama heat ventilasi. Jadi kita lagi perjalanan jauh, punggung mungkin berasa panas atau berasa dingin, kita ada ventilatornya. Jadi kalau kita mungkin ngerasa punggung panas nih, itu bisa kita dinginin dari joknya. Selain itu dari AC ya, sirkulasi dari AC, kita juga dapat sirkulasi dari jok. Oh, itu kelebihannya. Kelebihannya gitu dari jok pengemudi dan penumpang gitu. Apa sih Mas yang bikin menarik di mobil Ioniq ini? Dalam interiornya? Kalau interiornya mungkin karena dia udah full digital Mbak ya.
semuanya itu kita hampir semua fitur-fiturnya itu diakses pakai full digital dan minim tombol. Kayak mode ini, kita untuk pengaturan AC pun kita udah full digital begini, dia soft touch gitu ya. Terus untuk mode-mode trimnya nih dia juga sudah soft touch, sama di dalam kabinnya pun terasa mewah karena ada lampu ini, ambient light-nya ini. Ini kita bisa ganti-ganti untuk warna ini kita sesuai pilihan kita. Untuk warna interiornya, warna dalam lampu-lampu ambient light-nya ini. Boleh lihat gitu. ya sih Mas? Boleh. Warnanya. Untuk kita set up sedikit merah. Nah ini nih macam-macam dari ininya nih untuk pengaturan head unitnya ya, macam-macam dari pengaturan head unitnya. Ini untuk vehicle-nya ini, nah inilah yang dari beberapa pengaturan dari yang fitur-fitur tadi yang mungkin saya udah jelasin di depan. Kayak fitur itu pengereman otomatis atau blind spot, itu kita bisa atur juga mode-modenya gitu. Kita bisa atur juga kita mau pakai atau enggak gitu. Tapi ada beberapa fitur yang emang itu udah nggak bisa diatur ya, emang itu udah jadi paten lah di kendaraannya. Ini beberapa fitur-fitur ini kita atur-atur. Kayak ini untuk fitur climate-nya, ini fitur clusternya dari sini. Driver assistance-nya nih, nah ini untuk warning timingnya, warning volumenya. Jadi kalau kita ngerasa untuk apa ya Mbak, kayak suara peringatannya itu bising di kita, bisa kita low lah, suara itu bisa kecilin. Nah ini kayak beberapa fiturnya lah, ada drive attention warning, forward safety, lane safety, blind spot, jadi dia bisa baca marka jalan ya, gitu sih Mbak. Terus juga kalau untuk entertainnya kita udah dilengkapi sama speaker Bose nih, gitu. Jadi konsumen sih nggak perlu lagi lah untuk upgrade sound system lagi, karena sound system kita sih udah cukup baik lah. Untuk di kelasnya dia udah cukup baik sih, gitu. Jadi berarti dalamnya cuma ini aja ya Mas? Ya. Oh dia nggak ada panoramik atau samping? Kalau untuk panoramik kita ada panoramik. Kalau kita sih sebutnya vision roof. Oh, ini kita buka ya. Iya. Sangat mewah ya Mas ya? Iya. Dan juga kalau untuk di sini, jadi kalau kita bawa Ioniq nih, kita mau nunggu orang, kita nggak perlu capek-capek nih nunggu, misalnya kita mau santai. Nah ini ada fitur namanya relaxation seat. Oh ya. Jadi konsumen jaga atau nunggu orang yang kita tunggu ini relax aja gitu kan, dia nggak capek nunggu gitu. Kita bisa sambil denger musik, nyaman juga gitu kan. Ini sangat nyaman. Iya. Jadi ini nggak meragukan lah ya mobil ini. Benar. Nah ini untuk beberapa tombol yang ada di setir ini, ini seperti ini, logo telepon, ini untuk voice command, untuk modenya. Ini sebenarnya untuk lebih ke arah entertainnya, Tapi kalau ke sini kita lebih ke arah mengemudikan. Jadi ada fitur ini ya, lane keep assist yang saya sebelumnya jelasin tadi. Ini untuk baca marka jalan supaya kendaraan saat dia mau keluar marka jalan, dia baca nih. Kalau dia udah mau keluar marka jalan, dia masuk lagi, kendaraannya dia bakal masuk ke dalam lagi. Nah ini untuk fitur cruise control, smart cruise controlnya. Jadi dia menahan kecepatan konstan kendaraan itu di jalan tol, dan itu minimal kecepatan itu 60 km per jam. Jadi kita baru bisa aktifin smart cruise controlnya gitu. Jadi kendaraan itu kecepatannya konstan, dia ngunci di kecepatan yang kita set. Seandainya kita set di kecepatan 90, berarti dia konstan 90 gitu. Untuk kita nonaktifkannya bisa pencet ini, bisa pencet batal, atau kita injak rem. Gimana Mas? Kalau untuk kita seandainya kita ngeset cruise control nih, kalau kita seandainya mau ngerilis si smart cruise controlnya supaya dia cancel, kita mau nonaktifkan, bisa pencet tombol ini atau kita injak remnya. Iya, itu dia otomatis langsung cancel, dia nonaktif smart cruise controlnya. Gitu sih. Nah, salah satu keunikan mobil ini
dia di tengah sini kosong, tanpa ada transmisi atau tanpa ada, biasanya kan di dalam, di mobil itu di dalam, di tengah itu biasanya ada konsol, terus ada tuas transmisi sama tuas handbrake ya. Nah, kalau di Ioniq 5 ini tuas transmisinya di sebelah kanan, di sebelah sini, di bawah tuas lampu. Ini sih yang salah satu yang keunikan mobil listrik inilah, khususnya Ioniq ya. Nah, jadi untuk tuas transmisi, handbrake, electric handbrake-nya dia semua ada di sini, di bagian setir sebelah kanan. Nah, dia juga udah dilengkapi sama pedal shift gitu. Jadi kalau kita mau di jalan, kita bosan mau pakai matic, kita mau lebih tenaga yang lebih oke, kita bisa pakai pedal shift gitu. Oh gitu Mas. Iya, kita bisa pakai pedal shift. Ternyata Ioniq ini kelebihannya banyak banget sih Mas ya. Banyak banget. Nah jadi gitu sahabat Rilijr untuk fitur-fiturnya. Terus untuk di belakang apa kelebihannya, kita tanya Pak Yogi ya. Iya. Nah untuk di bagian belakang ini mungkin berbeda dengan mobil lain ya. Kalau di kita khususnya Ioniq 5 ini untuk pengaturan belakang ini dia sudah pakai elektrik. Jadi kita nggak perlu manual capek-capek lagi maju mundurin ini kursinya pakai elektrik ya. Nah untuk bagian depan dia bisa atur dari depan atau bisa atur dari belakang langsung. Nah ini pengaturannya. Oke, gitu aja Mas. Nah jadi gitu, kita rasain ini duduk di belakang. Oke sahabat Rilijr, Ega sama Pak Yogi udah di baris belakang, dan aku mau nanya-nanya lagi sama Pak Yogi tentang yang spek bagus di belakang ini. Iya. Pak Yogi. Untuk yang kita tawarkan ke konsumen di bagian pengemudi belakang itu selain dari pengaturan kursi udah elektrik, itu kita ada tirai untuk menutup ya, supaya kalau untuk di belakang kan dia mau bersantai itu silau ya biasanya matahari kan itu. Nah selain dari itu juga untuk kursinya, pengaturan kursi sih dia masih bisa jauh ke belakang. Terus untuk rebahnya dia bisa sampai rebah banget, pasti enak banget sih. Terus juga ditambah lagi dia ada armrest ya, dan udah disediakan 2 cup holdernya gitu di tengah. Jadi kan untuk posisinya tuh ergonomis banget pastinya gitu. Ditambah lagi untuk Ioniq ini dia ada fitur, kita sih namanya fitur V2L. Jadi untuk fitur yang ngebuat si Ioniq 5 ini jadi generator listrik elektronik lainnya gitu. Nah, seandainya kita lagi jalan jauh nih, kita lagi tamasya sama keluarga lagi camping. Nah, kalau kita bawa Ioniq, kita jangan khawatir nih kita bawa barang-barang elektronik yang kita mau hidupin nih, nggak ada daya listrik, nggak ada pembangkit listrik di sekitar, Ioniq bisa jadi solusinya. Nah, gitu, Pak. Contohnya ini sih untuk slot V2L-nya di bagian dalam. Jadi kita nggak perlu khawatir tuh kita mau bawa barang elektronik, kita lagi di jauh dari tempat-tempat rame gitu, tempat-tempat keramaian, kita tetap bisa hidupin barang elektroniknya gitu. Urgent banget. Iya gitu benar. Dan dayanya pun nggak main-main gitu. Dayanya itu besar loh. Dia menyesuaikan daya baterainya. Kalau kita sekarang kan kurang lebih 72 kWh ya. Berarti sebegitulah besarannya yang bisa dipakai untuk konsumen menghidupkan elektronik itu gitu. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Nah, kita buka ya. Nah, Ioniq 5 juga menawarkan bagasi yang cukup luas nih, teman-teman, untuk
orang-orang yang suka bepergian jalan jauh di luar. Dia menyediakan si Ioniq 5 ini bisa jadi generator. Dia juga menyediakan bagasi yang cukup luas untuk bawaan konsumennya gitu. Dan selain ada bagasi ini, kita juga ada bagasi yang di dalam nih. Nah, Ya, ini apa ya Pak Yogi? Dua ini. kalau ini sih charger portable yang bisa dibawa-bawa kemana-mana sama konsumen nih. Ini untuk konsumen supaya lebih fleksibel lah. Dia mau pergi kemanapun, dia nggak takut kehabisan listrik gitu. Jadi kita sediakan charging portable-nya. Nah, kalau ini mungkin kalau di kita sih kita sebut ini tire mobility kit. Mungkin untuk di kendaraan lain ban serep ya. Karena kan kita kan nggak ada roda serep. Untuk mobil listrik sendiri kita nggak pakai roda serep. Jadi kita pakai tire mobility kit. Nah, ini. Oh gini ban serep. Ya. Unik ya Pak? Inilah bentuknya gitu. Jadi ketika roda bocor, nanti cairan ini diinjek ke roda yang bocor gitu. Oh gitu. Ya, jadi nanti bonnya normal kembali gitu. Nah itu dia untuk interiornya. Udah dilihat semuanya. Kita ke depan ya Pak Yogi. Boleh. Aku mau nanya lagi nih Pak Yogi. Untuk Ioniq 5 ini ada promo nggak? Kebetulan untuk Ioniq 5 sendiri kita ada promo nih di luar promo. Kita kan ada promo dari pemerintah juga tuh. Ya PPN kita ada subsidi PPN 10%. Nah lebih tepatnya ada di sini nih. Kayak PPN dia kita cukup bayar 1% aja. Dari total 11% PPN kita hanya cukup bayar 1% karena 10% itu sudah disubsidi dari pemerintah. Dan ada PPN BM 15-20%. Itu cukup kecil banget untuk pajak kendaraan per tahun ya. Untuk harga mobil 700-800 juta, konsumen hanya mengeluarkan 900.000 sampai 1 juta untuk pajak per tahun kendaraannya. Gitu. Nah, untuk after sales-nya kita kasih waranti baterai itu 8 tahun, kendaraan 8 tahun. Untuk elektriknya itu 2 tahun dan untuk warantinya itu 3+1 gitu. Jadi tergantung faktor-faktor tertentu ya kita tambahin warantinya gitu. Dan untuk program salesnya itu kita gratiskan jasa berkalanya, intervalnya itu selama 5 tahun dan part berkalanya itu selama 3 tahun gitu. Untuk warnanya ini ada warna apa aja sih Pak Yogi? Kita ada warna silver, terus kita ada warna hitam, abu-abu, dan warna yang spesial itu kita warna gold matte. Oh jadi best sellernya tuh gold Best matte. sellernya tuh gold matte. Nah itu semua sahabat Riliza. Kalau emang kalian berminat bisa langsung datang ke Hyundai Kedaton atau bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar. Nanti Pak Yogi bakal bisa bantu. Siap. Terima kasih.